Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi kita lanjutin lagi materi tentang block state management pada Flutter. Sebelumnya kita sudah mengenal widget block selector ya. Jadi dia akan di rebuild itu ketika si blocknya itu kita select bagian mana state-nya ya. Seperti itu. Kalau yang ini namanya aja yang akan dibuild, ini umur. Padahal dia di satu blok yang sama nih, satu blok yang sama, ada nama sama umur. Nah, contohnya gini, ya ini materi sebelumnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari awal kosong kosong, kalau kita hanya mengganti umur pada blok yang ini, kita hanya mengganti umur nih. Jadi dia akan kita klik, nah dia akan di rebuild hanya umur saja karena kita menggunakan block selector. Kita menselect yang akan di rebuild yaitu kondisinya hanya terjadi perubahan pada state age seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan block selector. Nah, pada materi kali ini kita akan kenalan sama yang namanya extension method. Apa tuh extension method? Jadi kita coba dari awal lagi ya biar teman-teman lebih paham. Ini kita hapus. Kita tambahin lagi main.dart seperti biasa void main. Kita buat simple aja. Run app my app di sini. My app seperti ini. Nah, kita butuh kelasnya stateless my app. Nah, di sini returnnya adalah material app. Terus langsung aja pasang home-nya home page. Oke. Nah, karena kita membuat kepisah home page-nya, maka si home page ini kita pasang di sini page gitu ya. Kemudian di sini ada home-nya, home.dart. Nah, nanti pasangnya di sini import material, kita pasang stateless home page, kita return scaffold langsung. Scaffold seperti ini. Kita save, homepage-nya juga kita import, jangan lupa import, masuk ke page dan home ya. Nah, karena kita menggunakan datanya di sini, kita bikin increment aja deh, nggak apa-apa ya. Jadi mirip yang kayak tadi sebelumnya, blok ini kita akan buat counter aja biar lebih simple. Nah, di sini kita buat nama kelasnya ini counter block. Extend-nya qubit, kita enter, tipenya adalah integer. Nah, seperti ini. Buat konstruktornya dulu, kita pasang di super, inisial awalnya adalah 0. Oke, nah kita bikin increment, add increment, kita pasang emit, state-nya kita plus 1 gitu ya. Nah, untuk yang decrement ini kita minus 1. Ini remove, misalnya kayak gitu. Oke, ini adalah bloknya. Nah, kalau misalnya udah bikin bloknya, di sini kita injeksi ya si homepage ini biar di sini bisa menggunakan konteks .read gitu ya. Jadi kita injeksi dulu homepage-nya, ini kita bohlam ini, kita bungkus dengan block provider. Nah, kalau teman-teman nggak punya bohlam terus ada block providernya, teman-teman bisa install ekstensi block dulu ya di sini. Ekstensi blocknya ini diinstal dulu, kemudian nanti bisa ada muncul di bohlam ya. Block provider, kita mau pasang si counter block. Oke, counter block ini kita pasang di sini. Block provider, kontrol spasi, ini import dulu Flutter blocknya. Oke, dan homepage-nya kita udah pasangin, kita injeksi counter block. Kalau misalnya udah di sini berarti udah gampang nih. Jadi tinggal kita pasang dia. Misalnya di sini kita pasang di body-nya enter style sebuah teks gitu ya. Ini mulai dari angka 0 gitu misalnya. Kita coba perbesar text style, size-nya itu misalnya 100 misalnya ya. Kita coba save. Kita restart. Oke, ini bisa nggak berubah? Nah, kayak gini misalnya 0. Nah, kemudian di sini kalau kita mau ambil injeksi dari sini, kelas yang blok kita kan udah diinjeksi. Maka kita bisa nih pasang counter blocknya sama dengan kita namain aja my counter, sama dengan kita ambil dari konteksnya karena kita udah bisa ya, karena kita udah injeksi, jadi kita tinggal ngebaca aja, ngebaca dari counter block seperti ini. Nah, read-nya ini dia butuh
block ya, Flutter block. Nah ini butuh ya Flutter block. Jadi kita bisa memanfaatkan .read ini. Kalau kita save my counter ini bisa kita pasang di sini. Sebenarnya ya, my counter ini kita ambil state-nya nih, bisa nih. Jadi kita save. Nah ini state-nya awalnya adalah 0. Seperti itu. Nah tapi kalau misal kita ganti inisial awalnya adalah 99, maka kalau kita restart dia akan ngeprint 99. Seperti itu. Kita mulai dari 0 aja. Nah sekarang kita mau ada tambahannya, increment decrement. Kita pasang di mana nih? Misalnya di sini kita bungkus dia dengan widget kolom. Nanti di sini ada row ya. Ada icon button. Icon buttonnya ini nanti dulu. Atau kita langsung aja ambil dari my counter titik remove. Bisa kayak gini. Iconnya kita pasang icons.remove. Oke, seperti ini. Kita duplikat ini icon untuk yang add nih. Oke, ini add. Kita save. Nah, ini bisa tambahin sama kurangin. Nah, ini mungkin kita pasang konstan aja. Untuk di sini kita pasang konstan. Kita coba save, kita coba restart. Ini kenapa ada di atas? Karena kolomnya kita pasang main axis size-nya kita minimum aja biar dia mengecil gitu ya. Nah, untuk row-nya kita pasang main axis alignment space evenly aja biar dia saling menjauh. Nah, minus plus. Nah, ini sebenarnya udah bisa. Cuman karena di sini belum ada buildernya, jadi kita cuman ngebaca doang nih state dari sini. Itu kita butuh block builder ya biar dia bisa di build ya. Kita bungkus saja ini dengan block builder. Nah, nama bloknya ini adalah counter block. Counter block ini tipenya ini. Langsung kayak gini bisa nih. Oke. Sip. Ini jangan lupa tambahin bisa ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia akan di rebuild ulang nih. Kalau kita pasang block builder di sini mempengaruhi mau state-nya berubah ya, jadi berkurang, maka dia akan dipantau nih, dia akan di rebuild ulang. Coba kita print sini. Build text. Ya, misalnya kayak gitu. Build text. Kalau di sini kita coba print build scaffold. Kita coba save. Kita restart nih dari awal. Nah, dia akan ngebuild scaffold dan ngebuild sebuah teks yang ini. Pertama kali ya, ini inisial awal. Kalau kita clear dulu, kita tambahin dia, maka widget ini yang akan di build ulang. Tapi scaffoldnya enggak. Ya, build scaffold ini enggak dijalanin ya, hanya build text saja. Nah, itu adalah menggunakan read. Nah, sebenarnya kita bisa teman-teman ya, tanpa block builder ini bisa nih teman-teman. Yaitu kita langsung aja pasang teksnya. Kita cut seperti ini. Bisa nih. Nah, tapi state-nya dari mana? State-nya itu misalnya kita pasang 0 dulu deh. Ya, kita hardcode dulu 0. Nah, kita bisa menggunakan dari sini nih, my counter sini. Ya, seperti yang tadi, my counter dot state-nya. Kalau ini kita save, kita restart. Oke, build scaffold. Nah, kalau misalnya terjadi ada perubahan state di sini, kita klik. Nah, sebenarnya state ini berubah ya. State ini berubah. Coba kita hot reload. Nah, ini berubah nih, akan dibuild ulang ya. Kalau kita tambah 2 kali, klik. Nah, harusnya ini 3 nih kalau kita. Nah, udah ya, kalau kita hot reload dia. Nah, cuman dia nggak ke rebuild nih. Nah, gimana biar dia bisa memanfaatkan dari konteks ini, biar dia hanya widget aja, nggak usah dibungkus sama block builder. Bisa. Caranya adalah kita mengganti extension method ya. Extension method. Metodnya method. Nah, ini extension method tuh ada 3. Ada penggunaan read ya. Ini kalau read kayak gini ya, dia sekali dibaca nih. Hanya pertama kali ya. Hanya pertama kali atau hanya membaca 1 kali. Ya, yaitu yang pertama kali. Jadi pas kita coba save,
kita restart. Nah ini akan dijalankan nih, hanya sekali dia nge-read doang. State yang ada di dalam counter block itu hanya dibaca satu kali, pertama kali doang. Makanya state yang di sini akan muncul yaitu 0 karena pertama kalinya adalah 0 nih datanya. Tapi kalau state-nya berubah, itu udah berubah nih state di dalamnya sebenarnya udah jadi satu, tapi dia nggak di rebuild. Kenapa? Karena dia hanya ngebaca satu kali. Nah kalau kita bisa mau menggunakan widget biasa, terus kita mau pantau apa yang ada di sini, itu bisa menggunakan watch namanya. Jadi kita tidak menggunakan read, kita menggunakan ekstensi yang lain, ekstensi method yaitu context.watch. Nah kalau ini nggak hanya membaca satu kali, dia membaca berkali-kali ya, berkali-kali. Nah ketika apa? Ketika state pada blok berubah. Nah intinya kayak gini, dia bakalan berubah kalau misalnya state pada blok itu berubah. Kalau misalnya kita ganti jadi watch, kita save, kita restart, oke, build scaffold, kita tambahin apakah dia rebuild. Nah bisa rebuild nih, di sini rebuild, padahal ini widget biasa ya, tanpa dibungkus blok builder atau blok selector, enggak sama sekali. Ini hanya widget biasa dan dia bisa langsung muncul ya, bisa di rebuild. Kita build, nah ini bisa nih, minus bisa nih. Nah PR-nya adalah dia membuild seluruh scaffoldnya. Nah ini nih kurang efektif jadi ya. Kalau pakai watch bisa membuat suatu widget yang di sini itu langsung dipasangin state-nya. Ini akan di rebuild semuanya tapi dari scaffoldnya. Nah ini kurang efektif. Ini ibaratnya kayak set state lah ya, ibaratnya dia set state di sini. Jadi ini kayak stateful, seluruh scaffoldnya itu akan dibuild. Kalau ada terjadi perubahan state, nah ini langsung ngebuild ulang nih scaffoldnya dari atas sampai bawah, semuanya akan dibuild. Nah ini kurang efektif. Nah ada alternatif lain penggunaannya. Penggunaan lain adalah seperti ini. Jadi kita tetap menggunakan read biasa. Read biasa gunanya buat apa? Read biasa di sini gunanya buat yang ini nih. Tambahin sama remove kita dapat di sini. Atau kita nggak usah pakai kayak gini. Hanya ngeread langsung di sini. Ngeread langsung di sini boleh ya. Langsung ngeread di sini boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak pasang di sini. Oke. Kalau ngeread di situ langsung di sini dari mana nih watch-nya? Nah, kalau mau nge-watch biar kita nggak rebuild ulang scaffoldnya, kita bisa membungkus dia dengan suatu builder biasa. Nah, baru di sini kita pasang counter blocknya. Nah, ini kita copy, kita pasang di sini. Jadi ini sifatnya lokal ya. Dia akan nge-rebuild ulang hanya yang di bagian sini. Kita coba save. Kita restart. Oke, build scaffold pertama kali di sini dijalanin. Nah, kemudian kita akan tambahin menggunakan context.read, dia akan nambahin atau kurangin ya. Maka di sini state-nya akan berubah nih, dia akan di watch. Maka kalau misalnya kita tambahin, nah dia berubah 1, 2, 3, tapi dia nggak nge-rebuild scaffoldnya. Nah itu bedanya ya. Jadi dia akan membungkus, dia akan rebuild hanya di bagian yang sini. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok di atas dia malah ini ya? Jadi misalnya kita kayak gini nih, kita teksnya kita copy, kita tambahin di sini. Kalau misalnya kita tanpa builder, ya, tanpa builder ini bisa juga sebenarnya. Kita coba restart. Oke, build scaffold pertama kali, kita ganti datanya. Nah, tapi dia ngebuild scaffold di sini. Scaffoldnya semuanya akan di rebuild ulang. Nah, ini kurang efektif ya. Nah, kenapa dia bisa kalau misalnya dia dibungkus dengan builder ya? Kenapa dia bisa hanya memantau yang di bagian di dalam buildernya aja? Kalau ini kita save, coba kita restart. Oke, ini pertama kali kita clear dulu, kita ganti. Nah, dia tidak akan menjalankan build scaffold ulang. Kenapa ini bisa terjadi? Itu dikarenakan karena kalau kita pakai yang di atas, ini konteksnya itu menggunakan konteks yang dari sini nih. Jadi seluruh data yang ada di dalam function konteks ini itu akan di rebuild ulang nih. Di scaffold ini semuanya akan di rebuild.
Nah, tapi kalau misalnya kita bungkus dia dengan builder, maka dia konteksnya pakai yang ini nih. Konteks.watch-nya dia akan memantau konteks yang ini. Jadi hanya widget dia yang akan di build ulang. Seperti itu teman-teman ya. Ini kita coba print aja nih. Build text gitu ya. Build text. Kita coba restart. Oke, di restart pertama kali adalah ngeprint scaffoldnya. Kemudian dia ngeprint build text ini awal-awal. Kalau kita clear, kita ganti state. Nah, dijalankan hanya yang di bagian sini. Tapi scaffoldnya nggak di rebuild ulang. Nah, itu adalah alternatif penggunaan watch kalau kita mau tanpa block builder ya. Jadi kita langsung pasang teks biasa, tapi kita bungkus dia dengan builder ya. Konsepnya sama sih. Ini malah lebih ribet daripada block builder ya. Mendingan pakai block builder kalau gitu. Tapi ini adalah alternatif. Teman-teman bisa menggunakan extension method yaitu context.watch. Itu boleh ya. Oke, seperti itu. Atau kalau nggak mau pakai builder, sebenarnya kita bisa langsung tembak di sini nih. Tapi sama aja ya. Misalnya kayak gini nih. Kita langsung tembak di dalam sini. Jadi kita panggil context.watch ya seperti ini. State-nya. Nah, ini bisa nih langsung tembak ya. Langsung tembak kayak gini boleh. Tapi dia tetap nge-build scaffold-nya. Kenapa? Karena dia menggunakan konteks dari si build function. Ya, kalau misalnya nggak percaya, kita coba restart. 0 lagi. Kita tambahin. Nah, dia nge-build scaffold kan. Jadi sebenarnya nembak kayak gini bisa. Cuma dia tetap menggunakan konteks yang dari build function ini. Jadi dia akan di rebuild ulang seluruhnya. Jadi kurang efektif. Jadi alternatifnya adalah penggunaan context.watch. Itu bisa menggunakan seperti ini. Kita bungkus dulu dengan builder biar dia pakai konteks yang di lingkup ini. Lingkup lokal ya. Lingkup di bagian sini. Seperti itu. Itu adalah alternatif lain ya. Kita tutup dulu semuanya. Nah, itu adalah ekstensi method. Kita udah paham context.read ini hanya dibaca sekali ya. Pertama kali doang. Tapi kalau misalnya watch, dia akan memantau, membaca berkali-kali ketika state pada blok tersebut, pada counter block itu ada perubahan. Itu kalau menggunakan watch. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang selektor ya. Nah, untuk membahas selektor itu sebenarnya kita punya juga nih, teman-teman. Ya. Kita punya ada yang namanya konteks titik select. Ya, ini sebenarnya konsepnya mirip nih, selektor nih ya. Selektor. Misalnya kita pasang seperti ini. My counter ya. Select apa? Kalau di sini kita butuh 2 data. Counter block sama satu lagi tipenya. Ya, karena counter block ini hanya satu data di sini, kita coba buka. Ini hanya data biasa ya. Tapi kalau ini kita rubah counter blocknya jadi user block gitu ya. Kita bikin baru yang seperti selektor. Ini kita buat blok baru namanya user.dart. Nah, ini kita buat kelasnya user block. Misalnya kayak gini, user block. Ekstensi qubit. Nah, ini tipenya mapping string dynamic ya. Seperti ini. Buat inisial awalnya kita pasang mapping kosong dulu, boleh. Data kosong. Seperti ini. Nah, ini nama, name. Terus name-nya apa? Kosong gitu ya. Terus ada age. Dia awal-awal 0. Nah, ini boleh kayak gini. Kalau mau ganti change age, misalnya kita pasang seperti ini. Kita dapat datanya new age ya. Maka di sini kita akan emit state yang baru, yaitu age-nya kita ambil dari new age yang baru nih. Tapi kalau buat namanya, name-nya kita ambil dari state yang lama. State name. Langsung aja ambil name-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini buat ganti umur. Nah, buat ganti nama sebenarnya bisa nih. Age name. New name, dia tipenya string. New name ini harusnya dari new name ya. Name. New name, nah ini adalah age-nya.
Nah, ini kalau buat ganti nama. Nah, oke. Nah, sekarang idenya di sini di main Dart-nya kita ngeinjeksi yang bagian user block aja. Nah, user block kita import di sini. Block user nih, counternya nggak kepake berarti. Oke, udah. Kemudian di bagian home, counter block nggak ada. Kita mau nge-select di bagian ini teman-teman. Select di bagian user block. Nah, kita mau nge-select apa? Misalnya di sini kita bisa langsung tentuin. Misalnya di sini adalah string, tipenya ini buat namanya name user. Kita langsung select dia tipenya adalah string. Boleh kayak gini ya. Nah, tapi di dalamnya itu kita dapat sebuah value-nya. Ya, kontrol spasi, value-nya itu adalah bertipe user block. Ini value titik state, kita ambil yang bagian name. Seperti ini. Nah, ini kita nge-select name ya sebenarnya. Kalau kita mau ambil age-nya, bisa kita ambil age-nya seperti ini, age user. Kita menggunakan select ya. Jadi kita udah nampung nih. Kita udah tampung. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan ini buat ambilnya, kita ambil dari user block titik age ya. Ganti umur. Kita ambil dari sini juga titik state-nya yaitu yang age-nya. Ini agak panjang nih sebenarnya. Ya, ini kita copy. Ini kita copy. Nah, ini kita kurangin 1. Ini kita tambahin 1. Save. Oke. Nah, kemudian di bagian teksnya ini ada teks. Ini buat nama, namanya siapa. Kemudian kita punya umurnya siapa. Nah, seperti itu. Ini langsung aja nih name user nih. Kita bisa nih kita pasang seperti ini. Name user, di sini ada umurnya. Age user. Coba save. Kita restart. Integer not string. Integer not string. Nah, ini integer nih. Integer ya. Ini tipenya integer. Karena kita nge-select age-nya. Kita tambahin. Oke, nah build scaffold, dia akan nge-build scaffold. Nah, kalau misalnya kita ganti umurnya, nah dia akan ngeprint umurnya nih, akan keganti, tapi dia akan konsepnya dia sama kayak watch ya. Dia akan konsepnya sama nih. Membaca berkali-kali ketika ada state yang pada blok berubah. Entah itu nama atau umur, itu sama nih dua-duanya. Ya, jadi konsepnya dia sama kayak watch. Dia akan memantau. Nah, berarti PR-nya kita akan ngebungkus dia dengan builder biasa. Kemudian di sini kita pasangnya seperti ini. Ini kita cut, ini kita copy aja. Ini kita pasang di sini. Nah, kemudian yang ini umurnya kita akan pasang builder. Di sini kita akan copy, tutup, kita pasangin di sini. Kita save. Oke. Nah, di sini kita coba print. Ini build text nama. Nah, kalau yang ini build text umur. Kita coba save. Kita restart. Oke. Build scaffold, text nama, text umur udah, ini pertama kali. Tapi kalau kita ganti umurnya aja, kita klik. Nah, jadi yang ini nggak keselect nih. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah penggunaan .select. Jadi ada 3 jenis extension method. Yang pertama itu adalah context.read. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, yang kedua adalah context.watch. Nah, yang ketiga itu adalah context.select. Oke, ini select. Oke, jadi teman-teman udah paham ya, extension method pada blok itu ada 3 jenis, yaitu read buat membaca 1 kali. Jadi dia kalau ada update di sini ya nggak bakalan ngefek gitu ya. Tapi kalau watch dia akan di rebuild ulang seluruh yang menggunakan konteks tersebut.
Kalau konteksnya ada di build function, maka scaffoldnya akan di rebuild. Tapi kalau kita menggunakan builder, dia menggunakan konteks yang baru, maka di sini bisa nge-watch atau nge-select, itu sama ya. Seperti itu. Oke, select ini adalah buat selektor. Ini adalah alternatif dari menggunakan block selector. Jadi teman-teman bisa menggunakan extension method ini. Terserah teman-teman, pada kasus teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Biasanya nih, kalau context.read itu digunakan ketika kita memanggil di dalam sebuah function kayak gini nih. Jadi kalau ada mau ngeubah state, nah kita panggilnya menggunakan ini. Jadi di sini nggak perlu watch kan? Ya sebenarnya bisa aja watch, tapi ngapain? Kalau misal kita menggunakan watch, pas itu dipanggil dia akan nge-rebuild. Nah tapi kalau kita menggunakan read, ya ini sekali baca doang. Kita mau ganti, nah kita ambil sekali doang gitu ya, bisa nih. Jadi biasanya context.read itu digunakan pada sebuah di dalam function gitu ya. Jadi dia akan dibaca sekali. Nah ini biar nggak panjang, ini kan panjang nih context.read. Nah ini terlalu panjang nih. Sebenarnya ini kita bisa copy, kita pasang aja di atas, nggak apa-apa seperti ini. Nah jadi my counter ini untuk menggantikan yang ini, karena dia emang dipanggil sekali doang kan. Nah ini kita pasang jadi kayak gini. My counter dot apa? Ini kenapa nih? Oh kita ambil dot state dulu. My counter dot state. My counter ini bisa nggak? Bukan my counter, sorry, ini ambilnya dari user block ya. Harusnya kita ambil dari user block di sini. User block. Nah ini my user, misal kayak gitu. Ini ambil dari user block, my user ya. Ambilnya dari my user. Ini kita ganti biar nggak terlalu panjang-panjang. User block. Oke, context.read nanti jadi my user. Kita save dan ini hasilnya sama, bisa juga ya. Oke, seperti itu. Kita bisa nambahin dan dia hanya ngebuild teks umur karena kita menggunakan dot select seperti itu. Oke, itu adalah pembahasan tentang extension method. Kalau teman-teman masih bingung, diputar ulang aja videonya karena extension method ini sering banget dipakai dan teman-teman harus familiar kapan kita gunain read, kapan kita gunain watch, kapan kita gunain select gitu. Oke, cukup sekian, itu adalah materi tentang extension method. Kita lanjut ke materi yang lainnya.